Cek. Kita sini iki Mas. Ini gimana? Dicabut mau nih. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang banyak, sehingga pada kesempatan petang hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Sibo Menggalan, Kota Purworejo, dalam rangka kita semuanya mendengarkan nasihat-nasihat dan bimbingan-bimbingan dari guru kita Al-Ustadz Zaid Susanto dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Tak lupa kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Takmir Masjid Sibo Menggalan yang sudah memfasilitasi berjalannya majelis ilmu di masjid kita ini sejak beberapa tahun hingga malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya untuk mencintai ilmu dan majelis ilmu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, insyaallah kita akan mendengarkan tausiah-tausiah dari Al-Ustadz Zaid Susanto hafizahullah taala hingga nanti menjelang azan Isya. Nanti kita azan Isya, kita jeda untuk azan terlebih dahulu, kemudian kita sambung pengajian sebentar sampai waktu iqamah tiba. Tema kita pada petang hari ini adalah tentang sesungguhnya sholatku untuk Rabbku. Dan kami sampaikan kepada para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, insyaallah besok pagi beliau masih akan mengisi kajian umum ba'da subuh sampai jam 6 di Masjid Ar-Rayyan di Balidono, insyaallah taala. Dan pagi hari jam 8 beliau akan mengisi pengajian pelepasan santri Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Mutiara Islam di Desa Depok Rejo, Kecamatan Ngombol, di pesisir selatan, insyaallah taala. Oleh karena itu kami mengharapkan para jamaah sekalian untuk bisa hadir di majelis ilmu besok pagi juga ba'da subuh langsung sampai jam 6 di Masjid Ar-Rayyan. Demikian yang bisa kami hantarkan kepada Ustaz Zaid Susanto LC hafizahullah taala, falyatafadhal mashkur. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik dan juga anak-anakku sekalian, para hadirin, para jamaah salat maghrib secara berjamaah, dan insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan nanti dengan salat isya secara berjamaah. Rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan taufiknya kepada kita, petunjuknya kepada kita, hingga sampai saat ini kita memeluk satu agama dan satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu agama Islam. Falhamdulillahi awalan wa akhiran. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita yang telah mengajarkan kita segala macam bentuk kebaikan dan mengingatkan kita dari segala macam bentuk keburukan. Wassallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Yang ketiga, tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memfasilitasi pertemuan kita di malam hari ini, bil khusus kepada seluruh jajaran takmir Masjid Sebo Menggalan Kota Purworejo. Fajazahumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang setimpal kepada seluruh jajaran takmir Masjid Sebo Menggalan. Allahumma amin. Kemudian juga tidak lupa kepada rekan kami dan rekan-rekan kami, Ustadz Husni dan rekan-rekan yang lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang telah mengontak saya untuk datang ke Purworejo, dan Allah takdirkan memang hari ini saya itu sedang muter-muter. Jadi tadi malam atau tadi sore tepatnya, kemarin sore dari Purbalingga 4:30 dan melakukan perjalanan yang cukup cepat karena sampai di Jogja hanya jam 1 bukan 1 jam tapi jam 1. Terpaksa ngeyup dulu di perbatasan Purworejo Kebumen, alias di Perembun pesisir selatan karena ngantuk. Akhirnya jam 1 sampai di Jogja. Alhamdulillah hari ini memang ada acara di Magelang, sehingga saya pikir itu mendekati kota Purworejo. Ya. Ada acara walimah sekaligus nengok anak yang sedang mondok pesantren di Mungkit Magelang. Alhamdulillah sampai sore hari ini, malam hari ini saya bertemu dengan saudara-saudara kami kaum muslimin untuk membahas satu permasalahan yang merupakan amalan yang paling baik di dalam agama Islam. Perkara yang merupakan amalan terbaik di dalam agama Islam. Dan amalan tersebut selain amalan terbaik, dia adalah
pegangan seseorang ketika ingin berlaku istiqomah di muka bumi ini. Jadi siapa saja yang ingin istiqomah, hendaklah pelihara ini, amalan ini, karena dia tameng bagi seorang muslim, tameng yang tersisa bagi seorang muslim untuk menghadapi fitnah dunia, meminimalisir, bahkan mungkin bisa mengikis habis, yaitu salat. Yaitu apa? Salat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, istaqimu walan tuhsu. Berlaku istiqomahlah. Berlaku apa? Istiqomahlah. Walan tuhsu. Tapi kalian pasti tidak akan mampu. Artinya apa? Istiqomah itu sangat berat. Istiqomah sangat berat. Dan hal ini bukan hanya kita rasakan, bahkan sudah dirasakan sejak zaman sahabat, bahwa istiqomah itu sangat berat. Ketika seorang sahabat radhiyallahu taala anhu mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, duhai utusan Allah, kalau kami duduk bersama denganmu, maka kita akan ingat surga, akan merindukan surga, kita akan merindukan kenikmatan-kenikmatan surga dan takut dari api neraka." Itu kalau duduk di majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau duduk di majelis yang diingat adalah apa? Surga. Maka salah satu ciri majelis yang benar adalah ketika duduk di majelis itu kita jadi ingat surga, takut neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan mudah-mudahan bukan majelis yang ketika kita duduk justru ingat artis fulani atau artisah fulania, ya, biduan atau bidua nita, atau syair-syair lagu-lagu fulan, lagu-lagu yang berbau kemaksiatan atau yang lainnya. Maka salah satu ciri majelis yang merupakan majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat duduk mereka ingat surga dan ingat neraka. Tapi apa kata sahabat tadi? Tatkala kami kembali ke keluarga kami, maka kami pun tergoda oleh keluarga kami, lupa dengan apa yang tadi disampaikan di dalam majelis. Mengadu ini sahabat. Kalau di dalam majelis ingat Allah, ingat surga, pulang lupa. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, saatan, ya sesaat dan sesaat. Memang ada saatnya kamu harus duduk mengingat Allah, ada saatnya kamu harus berkumpul dengan keluarga, ingat kebutuhan keluarga, ingat ingin bergurau dengan keluarga, ingin cari hiburan dengan keluarga, hiburan yang boleh tentunya, ya. Kembali ingat utangnya, ya. Kembali ingat sakitnya, bahkan. Tapi yang jelas ciri majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ingat Allah, ingat surga, takut dengan neraka. Ini menunjukkan bahwa keistiqomahan di saat itu pun sudah apa? Sudah berat. Ya, kadang bisa lurus, kadang sudah lupa. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam selanjutnya kepada sahabat tadi dan juga sahabat yang lainnya? Lau tadumuna ala ma antum alaih, kalau kau bisa konsisten terhadap kondisimu ketika sedang duduk di majelis ilmu, la safahatkumul malaikah, niscaya malaikat akan menyalamimu. Ini terus akan dijaga oleh malaikat. Tapi saatan, itulah sesaat demi sesaat. Ini disampaikan oleh Hanzalah
ya, sahabat Hanzalah. Dan yang merasa seperti itu bukan saja Hanzalah. Siapa? Abu Bakar. Kalau di majelis kuat imannya. Kalau sudah pulang ke rumah, ingat lagi urusan keluarga. Bukan ingatnya, tapi ingat lagi urusan keluarga. Alhamdulillah. Maka keistiqomahan yang sampai derajat seperti itu pun, atau gangguan dan godaan keistiqomahan yang sampai derajat seperti itu yang masih dimaklumi, itu sudah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di zaman ini. Ngaji, ingat ayatnya, ingat hadisnya. Pulang ke rumah nonton TV, ingat skor. Nah, menangnya berapa 0, berapa 1, atau 2-2, atau 1-1. Masuk final apa enggak ya? Si fulan udah di penjara belum ya? Si fulan udah ini belum ya? Begitu seterusnya. Ya, Allahul musta'an. Maka pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam, istaqimu. Berlakulah apa? Istiqomah. Walan tuhsu. Tapi kalian tidak akan mampu. Berat sekali istiqomah. Kemudian beliau memberikan satu amalan yang sangat baik untuk dilakukan. Kata beliau, wa'lamu inna khaira a'malikum as-salah. Ketahuilah wahai sahabatku, bahwasanya sesungguhnya sebaik-baik amalan kalian adalah apa? Salat. Hadis ini menunjukkan bahwa satu, selain tadi istiqomah itu sangat berat, yang kedua bahwa salat itu adalah amalan yang terbaik. Amalan yang terbaik, salat. Ya. Dan yang ketiga, salat ini merupakan senjata kita untuk usaha kita melakukan apa? Istiqomah. Tidak mungkin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyambung dua perkataan tanpa ada maksudnya. Maka salah satu cara untuk istiqomah di tengah zaman yang sudah penuh dengan fitnah adalah menegakkan apa? Salat. Menegakkan salat. Dan salat ini harus benar-benar kita lakukan ikhlas semata-mata karena Allah. Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli ya Muhammad. Wahai Muhammad, tegakkanlah salat untuk Allah. Fasalli li rabbik. Tegakkanlah salat untuk Rabbmu. Jadi salat kita ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga sembelihan yang belum lama dilakukan oleh kaum muslimin, ya. Sebagaimana juga ibadah-ibadah yang lain, haji misalnya. Ya. Ini adalah semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, nusukku, sembelihanku, ini seluruh ibadahku, wa mahyaya, dan amalan-amalan di masa aku hidup, wa mamati, dan amalan-amalan setelah kematianku. Ini kehidupan dan kematianku. Apa contoh amalan ketika hidup? Banyak. Ya, di antaranya adalah sholat, zakat, puasa, qiraatul Quran, korban, ya, atau yang lebih tepat kurban, ya kan? Mendekatkan diri pada Allah itu kurban. Itu istilah umum. Yang istilah khusus adalah udhiyah, menyembelih hewan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan ketika hidup. Wa mahyaya wa mati, dan juga amalan setelah mati. Apa orang mati bisa beramal? Wong mati ora? Ya noba. Pertanyaan, orang mati bisa beramal? Amal jariyah, Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi amal jariyah, meninggalkan
Amalan-amalan yang pahalanya terus mengalir. Ya. Kemarin ada teman pasang status. Di zaman yang sekarang ini cari usaha yang kalau ditinggal tidur untungnya ngalir terus. Apa itu? Ya, ada aja. Ini amal jariah begitu. Ditinggal mati pahalanya ngalir. Proyek pembangunan masjid, proyek pengadaan Al-Quran, membangun tempat-tempat pendidikan, menggali sumur yang airnya nanti akan digunakan oleh kaum muslimin, membangun jalan, ya, dan seterusnya. Ini adalah amal-amal jariah, ya, yang pahalanya terus mengalir. Apalagi selain amal jariah? Ilmu yang bermanfaat. Kita ajarkan Al-Fatihah pada anak kita, balapan sama guru TPA. Jangan sampai kita ketinggalan. Jangan guru TPA itu mengajarkan Fatihah kepada anak kita. Kita yang mengajarkan. Rebutan pahala ini. Supaya pahalanya betul-betul ngalir. Nanti sampai besar dipakai itu. Ya, 5 waktu sehari dibaca berapa kali? 17 kali. Masya Allah pahalanya Pak. Makanya ditalkin Al-Fatihah, surat-surat yang sekiranya dibutuhkan, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, ayat kursi, 2 akhir surat Al-Baqarah, doa-doa sederhana, ini jenengan itu amal jariah itu. Jenengan sudah remuk, jujuk di dalam apa? Kubur, tapi pahala masih mengalir. Apalagi pahala yang bisa mengalir setelah kita meninggal dunia, seakan-akan kita masih beramal. Wasiat. Jadi kita berwasiat apa? Wasiat itu adalah berarti melanjutkan amal soleh orang yang mati. Misal dia berwasiat untuk membangun apa? Masjid dengan sepertiga hartanya. Maka ini pahalanya akan mengalir. Ini maksud dari inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Jadi begitu. Maka sholat ini harus betul-betul untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia adalah amalan yang terbaik. Apa itu sholat? Sholat itu adalah at-taqarrubu ilallahi azza wa jalla. Mendekatkan diri kepada siapa? Allah. Bi af'alin wa aqwalin makhsusatin, mendekatkan diri dengan amalan-amalan yang sudah tertentu, perbuatan-perbuatan yang sudah tertentu. Kayak apa tadi? Gerakan tangan, berdiri ya, berdiri, kemudian menghadap kiblat, apa lagi? Sedekah, rukuk, sujud. Ini amalan-amalan. Kalau tasyahud tangannya apa? Atau biakwalin, atau dengan ucapan-ucapan yang sudah tertentu, makhsusatin, ucapan-ucapan yang sudah tertentu ada ajarannya. Muftatihatun bitakbir, diawali dengan apa? Takbir. Muhtatimatun bitaslim, diakhiri dengan salam. Jadi rangkaian ibadat kepada Allah dengan gerakan-gerakan dan ucapan-ucapan tertentu. Dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah, tidak bisa kalau kita hanya sekedar mengandalkan ucapan. Sudah yang penting sah bacaannya, tapi gerakannya tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cepat banget mak, bet. Ya. Rukuknya yang penting sudah tasbih sekali. Iya, tasbih sekali sah. Tapi kalau nggak ada tumak ninah termasuk gerakan. Kalau tasbih termasuk ucapan. Nah, sholat itu rangkaian dari ucapan dan gerakan. Ya. Atau baca Fatihah misalnya, yang harusnya matnya mat lazim waladhdallin, sehingga cuma jadi mat tobi waladhdallin. Itu juga kurang pas. Karena sholat itu adalah rangkaian dari gerakan dan ucapan yang sudah ada petunjuknya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sholat, ya.
Maka tidak bisa kita sembarangan mengatakan kita sudah sholat kalau tidak sesuai dengan definisi tadi. Mendekatkan diri kepada Allah dengan ucapan tertentu, gerakan tertentu itu maksudnya yang sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Apa ada Ustaz orang yang sholatnya nggak diterima, ya kasihan banget. Jangankan di zaman kita khawatir. Wong di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam saja ada yang nggak diterima. Allahul musta'an. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya. Suatu saat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk dengan para sahabat, dengan sebagian sahabat di dalam Masjid Nabawi, masuklah seorang sahabat, tidak ada namanya. Beliau sahabat ini kita katakan sahabat karena orang ini beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diketahui sahabat itu bertingkat-tingkat. Ada ulamanya sahabat, ada awamnya sahabat. Dia ada orang berilmunya sahabat, ada orang-orang yang awam, yang tidak ilmunya yang tidak setinggi Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Orang-orang awam di kalangan sahabat. Datang masuk masjid salat. Bus. Begitu selesai, dia datang pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali ke tempatmu, ulangi salatmu. Kau belum salat. Padahal tadi sudah ada gerakan, ada ucapan. Tapi ada yang salah dengan gerakannya. Apa? Terlalu cepat. Tidak ada tumak ninah. Ya. Akhirnya orang tadi kembali salat. Setelah itu datang pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyapa lagi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayo kembali sana. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. 2 kali salatnya enggak diterima. Siapa yang menyetempel tidak diterima? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka lam tusalli. Kau itu belum salat. Padahal sudah takbir, berdiri, takbir, rukuk, sujud, tasyahud. Luar biasa. Akhirnya dia sholat lagi. Setelah itu kembali lagi. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Untuk ketiga kali beliau katakan sholatnya enggak diterima. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali sana. Kau belum sholat. Kata orang tadi, kata sahabat tadi, ya Rasulullah, lam uhsin ghaira hadhihi. Saya tidak bisa sholat kecuali seperti itu. Ya sholat saya kayak gitu. Kemudian beliau baru mengajarkan tentang sholat. Idza shalaita fastaqbil qibla fakabbir dan seterusnya. Fa idza raka'ta farka' hatta tatma'inna raki'an. Kalau kamu ruku, tenang sampai kamu betul-betul rukuknya itu sempurna. Ya, tulangnya kembali kepada posisi ruku semuanya. Jangan sebagian tulang itu masih posisi berdiri. Jadi harusnya rukuk kan punggungnya begini. Ini baru gini, bangun lagi. Ya. Sujud itu betul-betul sampai sujudnya di atas 7 anggota sujud. Ya. Jangan sebagian anggota sujud belum nempel ke tanah. Ya. Jadi mungkin dahinya sudah tapi hidungnya apa? Belum misalnya. Atau mungkin kakinya pada ngangkat yang belakang itu, jengat begini karena kecepatan tinggi tuh. Ya, jadi apa? Naudzubillah min dzalik. Kita tidak mentertawakan orang yang sholatnya seperti itu, tapi kita prihatin. Dan kalau dikatakan orang yang sholat seperti itu, tetap kita katakan apa? Salah. Kalau ini pengalaman ya, jangan sampai kita menghina ya, tapi tetap kita katakan hukum. Kemarin baru ngobrol sebelum berangkat ke Probolinggo, persis di depan pondok. Saya udah megang supiran, datang adik iparnya Ustaz Abdullah. Dia tadinya sholat asar sama saya, sholat asar sama di samping saya, jamaah. Ustaz Abdullah salam, saya berdiri.
ya, bukan masbuk, tapi ada yang terlewat. Akhirnya saya ngobrol sama adik, antum tahu nggak tadi kenapa saya nambah 1 rakaat? Nggak tahu. Saya bilang, saya lupa nggak baca Fatihah. Bacanya malah apa? Di rakaat terakhir begitu Allahu Akbar harusnya kan baca Fatihah. Saya bacanya apa? Tahiyatulillah wassalawatu sambil berdiri. Begitu Ustaz Abdullah rukuk, saya kaget. Astagfirullah. Lah kok tasyahud? Saya bilang. Udah nggak ngejar Fatihah. Artinya saya mengambil kesimpulan saya harus nambah 1 rakaat. Dan saya benahi di rakaat itu. Syahidnya apa? Beberapa hari sebelum itu datang santri saya tanya kepada saya, Ustadz, ya, kalau kita ini lupa nggak baca Fatihah, Ustadz, itu hukumnya bagaimana, Ustadz? Saya langsung, loh, kok bisa-bisanya lupa? Kok bisa-bisanya lupa? Ya Ustaz, ya lupa. Itu sholat jahriyah apa sirriyah? Kalau jahriyah enggak apa-apa. Bacaan imam, ada yang mengatakan bacaan imam sebagaimana hadis dikatakan qiraatul imam qiraah lil ma'mumin. Bacaan imam itu ya bacaan bagi makmum. Enggak Ustaz, ini sholat sirriyah. Nah, kok bisa lupa? Dengan wajah yang mengerenyit. Itu beberapa hari sebelumnya. Hari itu terjadi pada saya. Makanya jangan antum kalau ditanya ya rasa, loh kok iso? Enggak usah. Nah ada jawaban, jawab saja. Adik iparnya Ustaz Abdullah ketawa. Saya juga. Saya bilang, pokoknya kita ini jangan mentawakan orang yang hasilnya kayak saya tadi. Dia pun ketawa, bukan mentawakan saya, dia mentawakan dirinya sendiri. Suatu saat anaknya yang di pondok pesantren pulang. Kemudian diperintahkanlah anak itu untuk adzan. Antum adzan nggak bisa lupa. Loh, masa adzan lupa? Ya mungkin karena apa? Jarang diucapkan, walaupun sering mendengar. Suatu saat abinya ini safar sama Ustadz Abdullah. Pas akan sholat, mungkin tidak di dalam masjid ya, sama Ustadz Abdullah diperintah, ayo antum adzan. Kata dia, saya tiba-tiba saat itu lupa lafaz adzan. Nah makanya antum rasah nek ditakoni iki rasah ngejek. Kok iso? Atau kita berpandangan negatif pada sesama kaum muslimin jangan. Ya, tapi salah tetap kita katakan salah. Demikian ini sedikit faedah ya. Kita kembali kepada apa? Salat. Jadi salat itu gabungan antara apa tadi? Gerakan dan juga ucapan. Semuanya adalah ada aturannya dari Allah dan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Poin selanjutnya. Salat itu sangat penting. Yang pertama, dia adalah amalan terbaik untuk menjaga keistiqomahan seseorang. Ya. Walaupun Allahul Musta'an, terkadang sholat kita itu sudah tidak karu-karuan. Kalau sudah sholat ingat dunia. Ya. Tapi kalau sudah ngurusi dunia kadang lupa sholat. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Allahumma amin. Yang selanjutnya, sholat itu adalah rukun Islam yang paling penting setelah syahadat. Setelah syahadatain. Maka ini harus betul-betul kita urus. Ya. Sehingga kita tahu syahadatain, bunyal Islamu ala, kita tahu rukun Islam, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqami as-salah. Islam itu terbangun di atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadatain, mengucapkan kalimat apa? Syahadat dan mengilmuinya, faham kita maknanya. Kemudian yang kedua adalah iqami as-salah, menegakkan salat. Ya, menegakkan salat. Dan salah satu ibadah yang awal-awal disebut di dalam surat di dalam Al-Qur'an adalah ibadah apa? Salat.
Hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Keimanan terhadap al-ghaib, itu Allah Subhanahu wa taala dan perkara-perkara gaib yang lain. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, dan menegakkan salat. Disebut di awal-awal surat ini, di awal-awal Al-Qur'an, menunjukkan ibadah ini adalah ibadah yang sangat mulia, ya. Kemudian selanjutnya di antara pentingnya salat adalah, salat itu adalah perkara yang membedakan antara seorang yang muslim dan seorang yang kafir. Yani ciri khas seorang muslim adalah salat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Batas antara kita dan orang-orang kufar adalah apa? Salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia terjatuh ke dalam kekufuran. Nah, ini bahaya ini. Ulama berbeda pendapat tentang siapa orang yang meninggalkan salat dan dilabeli dengan kekafiran. Setelah mereka sepakat bahwa orang yang mengingkari wajibnya sholat jelas kafir. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kafir terlalu kasar ya kita ganti. Orang yang mengingkari wajibnya sholat, ulama sepakat mereka adalah kufar. Mereka adalah apa? Kufar, lebih lembut, ya. Orang bilang jangan kafir, dikit-dikit kafir, baik. Kita jangan sedikit-sedikit apa? Kafir. Kita katakan kufar saja. Ya. Jadi kalau ada seseorang mengingkari bahwa sholat itu wajib, dan dia mengatakan sholat itu tidak wajib, maka dia adalah kufar. Walaupun dia sholat. Walaupun sholat. Itu orang-orang munafikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nifaknya betul-betul nifak akbar, nifak gede, yang zahirnya menampakkan keislaman tapi batinnya membenci Islam. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau mau pergi sholat, mau bangkit sholat, bangkitnya aras-arasan, yura'unan nas. Mereka cari perhatian manusia. Sehingga kalau nggak ada yang memperhatikan, sholat nggak mereka? Nggak sholat. Sampai derajat seperti itu. Orang nifak, orang munafik, yang munafiknya gede, waliyadzubillah, nifak akbar, itu sholatnya kalau dilihat orang saja. Na'udzubillah. Nasallallahu salamah al-afiyah. Alhamdulillahilladzi afana mimma ibtalahum bihi wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillahilladzi afana wa ahlana wa dzurriyyatana mimma ibtalahum bihi wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Mereka itu kalau nggak dilihat orang nggak sholat. Kalau ada orang yang lihat, bangkit aras-arasan. Kalau nggak ada yang lihat nggak sholat. Buktinya apa? Mereka paling rajin sholatnya kalau sholat di waktu terang. Waktu terang itu apa? Zuhur, asar, maghrib. Maghrib kan masih ada lembayung di sebelah timur apa barat ini namanya? Barat ya. Berarti orangnya masih kelihatan dah? Masih. Matahari sudah terbenam, tapi mega merah masih ada. Orang masih kelihatan. Tapi begitu mega merah hilang, malam menjadi gelap gulita, sampai menjelang fajar, belum ada cercah cahaya, mereka menghilang. Mereka menghilang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Athqalus salati 'alal munafiqin." Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Salat apa? Salatul Isya.
wassalatu fajr atau subuh. Itu sholat yang paling berat. Kita kembali bahwa sholat itu adalah apa? Batas. Ya. Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kufar. Ulama sepakat bahwa orang yang mengingkari wajibnya sholat, maka dia kufar, kafir. Kaum muslimin apa ya ono, wallahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah hindarkan ini semuanya. Orang-orang munafikin yang menampakkan keislaman dan membenci keislaman. Adapun orang-orang yang bermalas-malasan, mereka berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan kafir berdasarkan hadis ini, man tarakaha faqad kafar. Ada yang mengatakan kalau malas-malasan meninggalkannya maka tidak kafir, tapi terjatuh dalam dosa yang sangat besar. Itu saja mereka masih berbeda pendapat tentang siapa sih yang dimaksud dengan meninggalkan salat ini. Bukan orang yang mengingkari. Kalau mengingkari jelas. Ini yang meninggalkan. Sebagian ulama mengatakan walaupun 1 kali. Ini kan ngeri banget ini. Ada sebagian ulama mengatakan begitu. Sementara sebagian ulama yang lain mengatakan adalah yang meninggalkan salat secara mutlak dalam waktu yang panjang. Ini enggak sholat sama sekali. Islam KTP. Subuhan enggak pernah, duhur enggak pernah, di rumah enggak pernah, di masjid enggak pernah, di perjalanan enggak pernah. Orang-orang semuanya sholat, dia enggak sholat. Orang-orang semuanya sama sekali enggak sholat, tapi ngakunya Islam. Ya syahadat. Pas disunat sama pas nikah. Ya, syahadat. Allahu musta'an. Orang yang seperti ini orang kufar. Pas cocok dengan hadis ini, Pak. Faman tarakaha faqad kafir. Tapi kalau masih bolong-bolong, masih ada harapan. Walaupun hal ini berbeda pendapat antara dua ulama besar di zaman sekarang, antara guru dan murid. Syekh bin Baz mengatakan kafir, meskipun Jumatan, tetap dia kafir. Ini orang itu kalau sudah meninggalkan sholat, tapi masih suka Jumatan, tetap kafir berdasarkan hadis ini. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, saya tidak berani mengatakan dia kafir karena masih Jumatan. Di antara guru dan murid beda pendapat. Ning ora antem-anteman. Jadi wajar perbedaan antara guru dengan murid, antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Ada terkadang perbedaan pendapat, tapi tidak sampai memecah hati. Baik, ini tentang bahwa sholat itu adalah batas, ciri khas dari seorang muslim. Kemudian diantara letak penting sholat, ya silakan diadani dulu. Monggo yang adzan. Oh belum. Masya Allah. Ya. Salat adalah pertama kali yang akan dihisab. Kalau hitungan nilai salatnya bagus, maka beruntung orang itu. Tapi kalau nilai salatnya jelek, Allah juga masih kasihan. Dalam satu hadis dikatakan, inna awwala ma yuhasabu al-'abdu yaumil qiyamah as-salat. Perkara yang pertama kali akan dihisab, dihitung, diaudit adalah masalah apa? Salat. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Kalau salatnya bagus, dia beruntung, selamat. Kalau salatnya bagus, ini salat fardunya bagus, dia beruntung dan selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Tapi kalau hitungan sholatnya itu buruk, maka dia rugi. Khaba wa khasir, rugi dan celaka. Tapi Allah masih sangat maha pemurah. Apa kata
Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa in intaqasa min faridati syai' apabila ternyata hitungan salat wajibnya itu ada yang kurang, maka Allah pun akan berkata kepada para malaikat, unduru, coba cermati, hali abdi min tatawu'in, apakah hambaku ada amalan sunnahnya, fayukammal biha, sehingga kalau fayukammal biha mayantaqisu min faridatihi, maka dengan adanya amalan-amalan sunnah itu akan dilengkapi amalan-amalan wajibnya. Dan demikian nanti akan diberlakukan dalam seluruh amalan. Puasa kita wajib kurang, tutupi dengan puasa sunnah. Subhanallah, Allah yang maha kasih dan maha sayang. Baik, silakan diadzan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar.
Berapa menit? Ayo. Selesai. Berapa menit? 10? 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Mic-nya rusak supaya bisa bersyukur ketika ada mic yang baru. Biasanya mengurung suaranya imamnya tapi lupa untuk mensyukuri apa? Mic. Begitu mikrofonnya rusak, ternyata nikmat mic selama ini luar biasa. Kata ulama, as-sihhatu tajun ala ru'usil marta. La ya as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha. La yaraha illal marta. Dan itu dikiaskan pada yang lain. Kesehatan itu adalah mahkota yang terletak di atas kepalanya orang sehat. Oh itu mahkota, nggak bisa kelihatan. Tapi begitu dia jatuh sakit, baru sadar mahkotanya telah hilang. Makanya kalau lagi sehat itu ya apa-apa yang melebu ya bapak ya sate ya soto. Tapi begitu sakit ya Allah, ternyata sehat itu enak sekali ya. Baik, tentang sholat. Banyak sekali tentang keutamaan sholat. Di antaranya tentang orang yang sholat, menjaga sholatnya, dia akan mendapatkan burhan kelak di hari kiamat. Burhan itu bukti keimanan. Jadi kita menghadap Allah itu ada bukti benar-benar iman. Dan akan ada cahaya. Ya, dia dalam dikelak di hari kiamat. Tapi kalau tidak sholat, tidak menjaga sholat, tidak punya burhan, tidak punya cahaya, tidak punya hujjah, mau bicara apa di depan Allah? Tidak ada sholat. Bahkan dia nanti akan dikumpulkan bersama siapa? Orang yang tidak sholat akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Siapa lagi? Haman. Siapa lagi? Qarun. Sama Ubay bin Khalaf. Ini 4 orang gembong kekufuran. Kumpulnya sama Fir'aun. Betapa senangnya kalau kita sedang baris kelak di padang mahsyar. Ternyata di depan kita adalah Rasulullah SAW dan para sahabat, para ulama. Tapi kalau ada seorang baris bisa apa segede dhuwur nang ngarep, begitu mulai Fir'aun. Wah, ngeri banget itu. Naudzubillah min. Atau Haman atau Ubay bin Khalaf, orang-orang yang lalai dari Allah gara-gara kekuasaan, gara-gara jabatan, gara-gara kekayaan. Mereka itu.
Ora sholat kang ngorong, duduk durung rampung deh dodolan. Ya, jualannya belum selesai, pekerjaannya masih banyak dan seterusnya dan seterusnya. Ini orang-orang yang seperti ini, naudzubillah min dzalik, terancam akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, atau siapa? Qarun atau Ubay bin Khalaf. Keutamaan berjamaah, kita sudah tahu sholat, keutamaan sholat secara ringkas, dan lebih utama lagi dikerjakan sholat itu secara apa? Berjamaah. Nah, sebelum kita masuk pada keutamaan jamaah, sholat itu di hati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat itu nilainya luar biasa. Sembari saya menceritakan bagaimana nilai sholat di dalam jiwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, saya cukup mungkin menyampaikan satu riwayat yang menceritakan masa sakitnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau sakit menjelang wafatnya, berkali-kali pingsan. Ketika sadar, dia mengatakan, "Ashalan nas, apakah para sahabatku sudah salat?" "Lamma ya Rasulullah, hum yantadhirunak." Mereka belum salat. Mereka sedang menunggu engkau. Jadi para sahabat juga nunggu siapa? Nunggu kemunculan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sudah, kalau begitu tolong ambilkan air dalam ember. Diambilkan air. Beliau pun mandi. Ternyata secara kesehatan mungkin bagus ya orang. Nggak berani menyimpulkan. Isinya ulama menggambarkan bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ingin biar apa? Segar. Setelah mandi, beliau bangkit akan menuju ke tempat sholat, pingsan lagi. Kemudian sadar lagi. Beliau mengatakan, "Ashalan nas." Pertama kali yang diucapkan apa? Ashalan nas. Orang sudah sholat atau belum? Biasanya orang kalau hatinya dipenuhi dengan sesuatu, yang keluar pertama kali pasti sesuatu itu. Ashalan nas. Orang sudah sholat belum? Hum yantadhiruna. Baik, ambilkan air 2 kali. Mandi beliau. Setelah selesai mandi, beliau pun akan bangkit, jatuh lagi, pingsan lagi, sampai 3 kali. Akhirnya dia mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya sudah, perintahkan Abu Bakar untuk sholat bersama umat manusia. Ini menunjukkan kedudukan sholat, terutama sholat jamaah. Di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Yang kedua, kisah Umar bin Khattab. Di akhir kehidupan beliau, dia ditusuk waktu sholat apa? Subuh. Jadi sampai bocornya, ususnya bocor, lambungnya bocor, kemudian daerah-daerah pencernaannya bocor. Sehingga kalau dikasih minum langsung apa? Keluar. Kata sahabat, ini sudah meninggal ini. Nggak mungkin selamat. Karena zaman itu kan belum ada apa? Belum ada jahit menjahit. Dijahit atau dipotong, disambung, belum ada. Ya. Usus dipotong, disambung. Ya. Lambung segera dijahit. Nggak ada. Transfusi darah belum ada. Kemudian Umar bin Khattab pingsan. Ini belum sholat beliau. Sehingga sahabat mengira dia itu sudah meninggal. Kan betul-betul pingsan. Mungkin nggak ada pendeteksi. Saya lupa. Ada seorang sahabat bilang, wahai para sahabatku, nah, aku tahu ada satu kalimat yang kalau diucap, yang kalau Umar bin Khattab mendengarnya dan dia masih hidup, pasti bangun. Pasti bangun. Tapi kalau dia udah mati, nggak akan bangun. Apa kira-kira? HP? HP mungkin. Bukan. Ini kata-kata pin. Apa kata sahabat tadi? Saya tahu kalimat itu. Akan saya bisikkan kepada Umar. Akhirnya orang tadi mengatakan, ya Amirul Mukminin. Umar masih diam. As-salat. Salat wahai Amirul Mukminin. Maka Amirul Mukminin langsung Naam, kata dia. Suaranya besar. Iya.
tidak akan beruntung orang yang tidak salat. Berarti masih hidup. Tapi setelah itu tentunya beliau meninggal sebagaimana kisah yang sudah ada. Ini menunjukkan bahwa sholat di hati mereka itu luar biasa. Ya, sebagaimana mereka menjaga sholat jamaah di waktu peperangan, berjamaah gitu. Jadi dua shaf, musuh waktu itu ada di depan mereka. Shaf pertama sholat sampai sujud, kemudian berdiri. Setelah berdiri maka apa? Mundur, yang depan maju saat menyelesaikan satu rakaat. Begitu terus sampai akhirnya nanti mereka salam baru. Ini menunjukkan jamaah itu betul-betul selain sholatnya. Sholat berjamaah itu betul-betul ada di dalam hati mereka. Sampai dikisahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sebentar nak. Sedikit lagi insya Allah. Mohon maaf, Bapak Tamir izin 1-2 menit ya. Sampai jazakallahu khair. Sampai Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dikisahkan umurnya sudah 92 tahun. Itu dipapah untuk mengikuti apa? Sholat jamaah. Dan di antara mereka ada yang selama 30 tahun muadzin mengumandangkan adzan sudah di masjid. 30 tahun. Ini kalau kita bertekad sejak saat ini 30 tahun ke depan nggak pernah kelewatan apa? Adzan. Jangankan takbiratul ihram, adzan. Bisa-bisa kita dipanjangkan umurnya. Ayo, benar nggak nih hambaku ini bertekad 30 tahun nggak pernah ketinggalan adzan. Ya. Ada yang diantara mereka sampai 40 tahun nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram sekalipun kecuali hari wafatnya ibunya. Dia nggak ikut jamaah. Akhirnya dia apa yang dia lakukan? Ijtihad. Dia sholat sendiri di rumah 25 kali supaya menyamai sholat jamaah. Akhirnya mimpi dia. Iya fulan, kamu sholat 25 kali, tapi kamu tidak bisa mendapatkan takminnya malaikat, aminnya malaikat. Jadi orang kalau sholat jamaah itu bisa mengucapkan amin bersama dengan siapa? Malaikat. Al-imamu yu'ammin wal malaikatu yu'amminun wal masulun yu'ammin fa inna ta'minal malaikah aw man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat dan itu tidak ada kecuali di dalam salat jamaah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Mungkin ini yang bisa kita lakukan. Dan kita sampaikan mohon maaf atas kelebihan waktu dan terima kasih atas kelebihan waktu yang diberikan untuk saya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga sholat, juga anak-anak kita dan keluarga kita menjadi ahlus shalah, orang-orang yang salat. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Allahumma taqabbal doa. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa menegakkan salat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.